warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Filsafat Ilmu akan menyampaikan materi tentang tantangan dan masa depan ilmu. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Amelan Jarbulan dari SPD dan rekan saya Nurrodatul Rahma SPD. Materi yang pertama yaitu tentang kemajuan ilmu dan krisis manusia. Pada awalnya, tujuan majunya ilmu teknologi untuk memudahkan pekerjaan, menyejahterakan, dan memakmurkan manusia. Namun, pada kenyataannya, dengan munculnya teknologi, timbullah rasa ketakutan dan keresahan bagi kehidupan manusia. Dengan majunya ilmu dan teknologi yang bermaksud untuk memudahkan kehidupan manusia, namun seiring berjalannya waktu timbulnya rasa kesepian, keterasingan baru, memudarnya kebersamaan, solidaritas, dan silaturahmi. Contohnya yaitu dengan adanya telepon, kemudian komputer dan televisi, sehingga manusia terlena. Mereka lebih asik dengan layar televisi, handphone, maupun komputer dibanding dengan keluarganya, anaknya, istrinya, maupun suaminya. Dengan adanya teknologi yang semakin maju, rekayasa genetika juga dilakukan pada zaman sekarang ini. Yang awalnya tujuan diadakannya rekayasa genetika untuk pengobatan, akan tetapi seiring berkembangnya teknologi rekayasa genetika menghasilkan dampak yang negatif, seperti manusia tidak mempunyai hak kebebasan. Contohnya, apabila rekayasa genetika tersebut berada pada tangan penguasa yang tidak dapat mengolah dengan bijak, maka yang akan mendapat dampaknya dan yang disusahkan adalah masyarakat. Materi yang kedua yaitu tentang agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu ada beberapa persamaan, di antaranya yaitu berorientasi pada tujuan, yakni memberikan ketenangan batin serta menciptakan kemudahan bagi kehidupan manusia dalam berbagai aktivitas. Namun dengan demikian, agama dan ilmu juga memiliki perbedaan. Agama lebih mengutamakan moral dan menjaga tradisi, kemudian cenderung eksklusif dan subjektif. Sedangkan ilmu tidak terlalu terikat dengan progresif dan etika, kemudian bersifat inklusif dan objektif. Agama merupakan aspek utama yang mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia. Persepsi-persepsi tersebut ikut memberi pengaruh pada perkembangan dunia. Dengan jalan seperti itu juga mempengaruhi proses sejarah terbentuk. Sementara sejarah mempengaruhi perubahan pandangan itu. Manusia mengambil keputusan dengan mempertimbangkan masa depan. Dan setiap agama mengajarkan pengorbanan demi kebaikan di masa depan. Materi yang ketiga yaitu agama dan makna kehidupan. Kehidupan memiliki makna yang muncul dari setiap kemungkinan yang ada dalam hal-hal aktual. Kemungkinan saja tidaklah cukup, semua tidak akan ada artinya jika tidak dilandasi dengan kepercayaan. Agama memberikan dua macam jaminan, di antaranya yaitu yang pertama, keyakinan bahwa kasih sayang Tuhan terhadap manusia bersifat mutlak dan kepastian bahwa seluruh perjalanan hidup dan kematian berada dalam lindungannya. Yang kedua, Tuhan akan selalu memberikan pertolongan dan keadilan bagi seluruh manusia. Cara pandang Tuhan terhadap kehidupan kita merupakan satu-satunya pendapat yang paling benar dan kita harus mengikutinya, serta keadilannya adalah keadilan yang paling adil. Setiap orang merasa hidupnya bermakna, baik ia beragama maupun tidak. Akan tetapi, bagi orang yang memiliki keyakinan agama akan memberikan arti dan tujuan dalam hidup yang istimewa, yang tidak bisa digantikan dengan hal-hal lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu dan kebudayaan. Yang pertama, kemanusiaan dan kebudayaan. Kebudayaan artinya kepercayaan, pengetahuan, moral, seni, hukum, adat, dan kemampuan ataupun kebiasaan lainnya.
Kebudayaan diperoleh manusia secara sadar melalui kegiatan belajar, sehingga kebudayaan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Yang kedua, ilmu dan pengembangan budaya nasional. Ilmu dan kebudayaan berada di posisi yang saling berpengaruh, karena ilmu memberi pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah, sedangkan kebudayaan membentuk nilai, sikap, dan cara hidup masyarakat. Selanjutnya, strategi pengembangan ilmu. Yang pertama, ilmu bebas nilai atau tidak. Rizal Mustansyir mengatakan bahwa aktivitas teoritis yang melibatkan pola subjek selalu mengandung keperluan tertentu. Keperluan yang dimaksud ialah bahasa, pekerjaan, dan otoritas. Yang kedua, pengembangan ilmu di Indonesia. Pengembangan ilmu berkaitan erat dengan pembangunan. Mustansyir menyebutkan persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ilmu di Indonesia. Yang pertama, masyarakat ilmiah mempunyai kemampuan menawar. Yang kedua, pengembangan ilmu tidak bebas nilai atau value free. Yang ketiga, pengembangan ilmu harus mencermati hubungan antar ilmu dan tidak mengorbankan otonomi setiap disiplin ilmu. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu memperhatikan sistem religiusitas. Selanjutnya, 18 komponen pendidikan karakter. Yang pertama, religius. Sikap ini ditunjukkan bukan hanya kepada agama yang dipercaya, melainkan juga menunjukkan toleransi beragama dengan masyarakat yang menganut agama lain. Kedua, jujur. Merupakan usaha seseorang dalam menunjukkan kepada orang lain bahwa ia dapat dipercaya. Yang ketiga, toleransi. Menunjukkan sikap menghargai pada perbedaan suku, etnis, ras, dan budaya termasuk juga agama. Kemudian yang keempat, disiplin. Merupakan perilaku tepat waktu, tertib, dan patuh dalam menjalankan peraturan. Yang kelima, kerja keras. Menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan melalui berbagai rintangan yang menghadang. Yang keenam, kreatif. Merupakan kemampuan mengolah kecerdasan dan imajinasi dalam menghasilkan sesuatu. Yang ketujuh, mandiri, yaitu sikap dapat menyelesaikan suatu tanggung jawab tanpa melibatkan orang lain. Yang kedelapan, demokratis, merupakan sikap mengedepankan sama rata kewajiban dan juga hak. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Manusia akan terus berusaha mencari informasi-informasi yang dianggap masih mengganjal ataupun kurang lengkap. Kesepuluh, semangat kebangsaan. Pola pikir masyarakat yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara dengan mengesampingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yang ke-11, cinta tanah air. Merupakan sikap menunjukkan rasa setia, peduli, dan menjaga bangsa dan negara. 12. Penghargaan prestasi. Sikap menunjukkan apresiasi atas prestasi yang berhasil diraih oleh seseorang maupun suatu kelompok. Ke-13, bersahabat atau komunikatif. Persahabatan akan menciptakan suatu hubungan komunikatif lebih lancar dan terbuka. 14. Cinta damai. Merupakan usaha untuk menjaga lingkungan agar terasa aman dan tentram, jauh dari keributan dan pertikaian. 15. Gemar membaca. Merupakan sikap memperluas wawasan dengan banyak membaca berbagai jenis bacaan. 16. Peduli lingkungan, yaitu upaya menjaga alam sekitar agar tetap terjaga kelestariannya. 17. Peduli sosial. Tidak semua kegiatan dapat dilakukan sendiri. Kita juga perlu bantuan dari orang lain. Jika kita ingin dibantu orang lain, kita juga harus membantu orang. Ke-18, tanggung jawab. Merupakan usaha seseorang dalam melaksanakan kewajibannya dan menanggung jawab semua resiko yang dimiliki kewajiban tersebut. Baik, sekian materi dari kelompok 5 tentang tantangan dan masa depan ilmu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan kami memohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.